kami dari kelas Mekatronika akan membuat sebuah video bersama saya Brandon Siswata absen 4. Saya Sebastian Asbil Bagatara absen 20. Jadi video ini adalah video proyek asesmen sumatif akhir semester dari mata pelajaran sejarah, seni budaya, IPAS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, informatika, dan pendidikan Pancasila fase E semester 1 SMK Katolik PKL. Selamat menyaksikan. Oke, jadi sekarang kita lagi berada di Museum Sangiran dan sekarang kita akan nonton video yang dipersembahkan oleh Museum Sangiran. Yoi. Yoi guys. Yes. Oke nih teman-teman, jadi kan kok biasanya di Museum Sangiran itu kan yang kita bahas itu kan manusia-manusia purbanya terus ya. Nah sekarang nih aku sama kelompokku itu bakal membahas sesuatu yang berbeda. Kita tuh bakal membahas senjata-senjata yang manusia purba pakai. Nah jadi senjata apa aja itu yang biasa mereka pakai atau alias Homo erectus, Homo erectus. Nah jadi senjata yang digunakan tuh salah satunya itu adalah bola batu, dimana mereka tuh sudah bisa membuat bola batu itu dari batu yang mereka pahatkan dengan teknik tertentu yang masih seadanya pada saat itu. Kemudian ada alat serpih yang biasanya mereka gunakan untuk membuat api. Pada bagian atasnya ada memakan alat yang besar dan ini ada yang bawah yang kecil. Dan disclaimer ya guys, kalau semua ini tuh masih fosil, semua itu dan fosilnya ini asli. Nah kemudian yang ketiga itu ada spatula yang mungkin mereka gunakan untuk memasak, dan yang terakhir itu adalah alat penusuk yang mereka gunakan untuk berburu juga, sama seperti pada fungsinya bola batu. Jadi begitu nih untuk alat-alat bantunya. Saya akan menjelaskan kebudayaan manusia purba. Ya, di sini ada manusia purba yang sedang menyalakan api untuk memasak makanannya atau menghanggang. Ya, di sini ada hewan buruannya untuk dimakan. Lalu ini adalah pemimpinnya karena dia itu terbukti kuat. Oke, selanjutnya ini salah satu kebudayaan mereka, yaitu mereka melakukan berburu ataupun mereka bisa saja diburu oleh kelompok mereka yang lain. Nah, mereka melakukan ini semua secara berkelompok. Oke teman-teman, jadi sini itu aku bakal jelasin alat-alat bantuan yang digunakan oleh manusia selain yang display tadi. Nah sekarang ini kita berada di ruangan lain. Nah disitu kita bisa melihat itu ada yang namanya tuf kersikan. Nah fungsi dari tuf kersikan ini adalah digunakan untuk membuat alat serpih seperti pisau sederhana, dipakai sebagai bahan pemotong dan mengolah makanan. Kemudian yang kedua pada bagian sini itu ada kalsedon. Nah, kalsedon itu adalah bahan dasar untuk membuat alat tajam seperti kapak, garam, pisau, dan mata panah. Dipilih karena keras dan mampu menghasilkan sisi yang sangat tajam. Kemudian yang di sini tuh, nah jangan salah, ke sini dulu. Itu adalah batu kaping.
alias batu kapit keresikan. Digunakan sebagai alat penumbuk sederhana, dipakai sebagai alat penghalus atau alas kerja. Kemudian ada fosil kayu. Nah, bagian bawah sini itu biasanya itu dimanfaatkan sebagai alat pukul atau penetak karena strukturnya sangat keras. Kemudian ada kuarsit. Kuarsit pada bagian yang atas ini ya guys. Nah, kuarsit itu sangat penting bagi manusia purba untuk membuat kapak perimbas, kapak penetak dan alat serpih lainnya. Kemudian yang terakhir pada bagian bawah sini ada andesit kersian, digunakan untuk membuat kapak persegi sama neolitikum dan digunakan sebagai alat pertanian seperti menebang pohon dan menggali tanah. Oke, sekian itu saja dari saya. Kita lanjut. Saya akan menjelaskan alat bantu non masyarakat, yaitu kelompok yang diciri-cirikan oleh ukuran alat batu yang kecil dan alat batu yang besar biasanya digunakan untuk membelah atau memotong kayu dan dahan pohon, menggali tanah atau mencari umbi-umbian, memukul atau memecahkan tulang buruan. Dapat digunakan untuk memotong daging atau menguliti binatang besar. Ya, ini yang besar itu seperti ini ya. Lalu yang alat batu non masif yang kecil digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging atau memotong umbi-umbian. Sebagai alat penggaruk atau pengikis, berfungsi sebagai pisau alami. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada alat batu masif, golongan alat batu berukuran besar dan tebal. Yang pertama ada kapak penetap atau chopping tool. Fungsinya ada dua, yaitu untuk menetak atau memotong kayu dan batang pohon, dan menguliti dan memotong daging hasil buruan. Kemudian ada kapak perimbas. Fungsinya untuk merimbas, yaitu memotong kasar benda keras seperti kayu atau tulang, mengikis kulit hewan dan membersihkan hasil buruan. Ketiga, ada proto kapak genggam. Nah, fungsinya sebagai alat serbaguna mirip pisau atau palu dan untuk memotong, menghancurkan dan menguliti. Kemudian ada bola batu. Fungsi dan kegunaannya digunakan sebagai alat pukul untuk menghancurkan atau menumbuk, untuk melempar dalam berburu hewan. Itulah dia tadi alat batu masif. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, rekan-rekan Boston, daripada dan memiliki pulau ajeng melambah wawancara daya ingkang dados ciri khas pondok masyarakat Sangiran dengan budaya memiliki aktivitasnya di sini itu masyarakat itu bertani kerja ya ada yang jualan UMKM itu nah, seperti itu sekarang. Pinten lamine sampai yang berdamel lan pinten lami pengunjung yang kita timrah lan kita itu. Saya itu di sini itu kerja sejak tahun 2012. Berarti lama kerja saya itu sekitar 13 tahun. Kalau untuk aktivitas pengunjung hari biasa sekitaran 200 ke 300 itu untuk hari biasa. Kalau untuk hari weekend Sabtu Minggu itu bisa mencapai 700 sampai bahkan 1000 orang. Terus mangke wawancara atau Pak? Oke. Halo kanca-kanca, dinten puniki kula ajeng nglampahaken wawancara. Dinten puniki kula ajeng nglampahaken wawancara kali Ibu sinten? Sumiati. Sumiati. Nggih. Ciri khas sadyan wonten ngriki. Nggih.
kasih batu-batuan deh dari batu-batu sangir. Batu-batu sangiran. Ini batu-batu fosil gini kan, ini endapan daun sama lumpur khas sangiran menika. Nek niki batu sangir, batu ungkap kangge ngasah peso, kangge perokan, kangge khasnya sangiran pokoknya. Oke. Pun matur nuwun. Matur nuwun. Nggih nggih. I wanna take you to the sky. I wanna take your body, oh. You got the rhythm that I like. I wanna take your body higher. I wanna take you to the sky. Sekian tuh video dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata ataupun bagian videonya mungkin ada yang kurang menarik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Aji.